Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gliko akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul aplikasi MyTelU. Sebelum mulai kami perkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Adnu Maulana, ada Fadli Dwi Ramadan, Fal Akanafeda, Muhammad Gazil, dan Tariq Fadli Ramadan. Masuk ke batasan masalah ini meliputi analisis proses bisnis dan penentuan requirement, identifikasi fungsi bisnis utama dan kebutuhan input-output data, analisis mental mode pengguna, task analisis sistem, konseptual model, desain standar atau style guide. Lalu masuk ke rumusan masalahnya, ada proses bisnis dan rekan sistem, fungsi bisnis utama perlu dijelaskan secara rinci, termasuk kebutuhan output data. Memaparkan mental mode pengguna, memaparkan task analisis, memaparkan konseptual model, dan memaparkan desain standar atau style guide beserta justifikasinya. Masuk ke step 1, materi mobile ini adalah aplikasi kampus yang menyediakan berbagai fitur untuk mendukung aktivitas mahasiswa Telkom University. Aplikasi ini memiliki beberapa menu antara lain GiftShop, MyTalkTalk, nilai mahasiswa, presensi, pemilihan kode QR, timeline, pemberitahuan berita, dan profil pengguna, dan banyaknya fitur dalam aplikasi Materi Mobile. Kami akan mengembangkan info TAK. Fitur ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user yang kami himpun sesuai survei pengguna terhadap aplikasi MyTelU mobile dan pada proses desain UI tahap 1. Ini urutan aktivitasnya. Pertama-tama user memastikan device terhubung dengan internet, user mengunduh aplikasi MyTelU, user melakukan login dan memasukkan username akun migrasi beserta password. Setelah login, user akan masuk ke dalam beranda utama MyTelU. Pada halaman utama, user memiliki fitur jadwal pada navigation bar yang terletak pada sisi bawah halaman utama. Pada fitur input THK, terdapat kolom-kolom untuk mahasiswa menginput keterangan THK. Setelah user memasuki menu tambah jadwal, user diminta untuk menginput tahun ajar, rentan tanggal, kategori kegiatan, pilar kemahasiswaan, jenis kegiatan, jenis tingkat, jenis pengajuan, nama kegiatan, penyelenggara, dan deskripsi. Apabila user telah melengkapi data yang diminta, maka user harus menekan tombol apply untuk menyimpan THK yang ingin ditambahkan. THK akan diperbarui secara otomatis. Untuk mengakses info dosen perkuliahan, user harus menekan icon info dosen pada beranda. Jika user menekan info dosen, maka user akan diantarkan ke halaman detail dari dosen perkuliahan yang ingin diketahui. Lalu ada di step satunya ada sistem requirement. Itu user dapat melakukan login pada aplikasi MyTelU, user dapat mengakses beranda pada aplikasi MyTelU, user dapat mengakses informasi presensi, nilai mahasiswa, survei, GiftShop, MyTalkTalk, siraman registrasi, SMB Telkom University, scan QR, timeline, dan pemberitahuan. User dapat menginput THK dalam aplikasi, dan user dapat melihat informasi dari dosen perkuliahan. Lalu ada input dan output. Proses menghubungkan device ke internet. Yang pertama, user telah terhubung pada koneksi Wi-Fi atau memiliki paket data. Input, user melakukan pengaktifan koneksi internet. Output, aplikasi terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua ada proses login dan akses ke aplikasi MyTelU. User telah memiliki akun. Input, user memasukkan username dan password. Output, halaman awal dan beranda aplikasi MyTelU berupa fitur dan berita terbaru. Proses informasi presensi. Input, user menekan fitur presensi mahasiswa pada beranda. Output, halaman presensi berupa scan QR untuk berpresensi. Proses nilai mahasiswa. Input, user menekan fitur nilai mahasiswa. Output, halaman nilai mahasiswa berupa nilai mahasiswa, jumlah THK, IPK, SKS yang telah ditempuh, dan detail periode semester. Proses survei. Input, user menekan tombol survei jika ada program survei dari kampus. Output, halaman survei menampilkan deskripsi survei dan riwayat pengisian survei. Proses GiftShop, user menekan fitur GiftShop pada beranda. Output, halaman GiftShop menampilkan beberapa produk merchandise Telkom University. Lalu proses tuk-tuk. Input, user menekan fitur tuk-tuk pada beranda.
output halaman MyTikTok menampilkan. Proses siraman registrasi, input user menekan fitur siraman registrasi pada beranda, lalu login, username dan password, output menampilkan halaman registrasi. Proses SMP Telkom University, input user menekan fitur SMP Telkom University pada beranda, output menampilkan halaman pada website SMP Telio. Proses scan QR, input user menekan fitur scan QR pada beranda, output menampilkan halaman scan QR kode dan rewind scan. Proses timeline input, user menekan tombol timeline, output menampilkan postingan mahasiswa dan dosen. Proses input THK, input user menekan tombol input THK, output menampilkan halaman untuk mahasiswa menginput THK. Proses informasi dosen, input user menekan tombol informasi dosen, output menampilkan informasi dosen. Lalu ini adalah user persona yang kami ambil dari data Rajita Gina. Ini juga user persona yang kami ambil data dari Marcel Binggi, Anthony Tobing. Masuk ke step 2, mental mode. Mental model adalah representasi internal pemahaman dan konseptual seorang. Dalam konteks aplikasi Metaliu, pengguna perlu memahami beberapa hal. Pertama, untuk mengakses fitur aplikasi, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Kedua, koneksi internet diperlukan untuk mengakses aplikasi tersebut. Hanya Civitas Akademika Telkom University yang mendapat mengakses aplikasi Metaliu. Selain itu, pengguna harus menggunakan akun SSO untuk melakukan login. Ini merupakan meta modelnya, ada login, main screen, prosesi mahasiswa, name mahasiswa, MyTikTok, scan QR code, timeline SMP Telkom University, FAQ Metaliu, gift shop, akun, info THK, informasi dosen, dan pemberitahuan. Lalu di task analisis digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah digunakan oleh user untuk mencapai tujuan mereka. Langkah-langkah untuk melihat apa saja yang user lakukan sebelum mereka mencapai tujuan mereka, dan juga gambaran kebiasaan yang dilakukan oleh user dalam menggunakan suatu aplikasi. Pada task analisis di bawah ini menggambarkan langkah-langkah pada saat user mengakses aplikasi Metaliu dan menggunakan fitur info THK dan informasi dosen. Ini merupakan task analisisnya. Lalu masuk ke konseptual model. Berdasarkan pemahaman yang terbentuk dari mental model, penggunaan dan task analisis telah dilakukan. Berikut ini adalah visualisasi user interface yang merepresentasikan kebutuhan pengguna terhadap menu jadwal pada aplikasi Metaliu. Ini merupakan tampilan homepage-nya. Ini tampilan informasi dosen dan tampilan input THK. Lalu masuk ke step 3, yaitu prinsip desain UI. Yang pertama, tipografi dan font yang kami pakai adalah style Poppins. Prinsip desain UI ini merupakan color scheme yang kami pakai, yaitu warna putih, hitam, abu-abu, merah merun, dan merah biasa. Lalu pada icons, ini merupakan icons yang kami pakai. Selanjutnya ada menu sistem dan skema navigasi. Berikut adalah skema menunya. Dan untuk skema navigasi hanya terjadi penambahan icon input THK dan informasi dosen. Untuk tipe window-nya, karena di mobile tidak banyak tipe window, karena aplikasi di mobile bersifat fleksibel sehingga tidak perlu tipe window dan hanya perlu penyesuaian desain dengan aplikasi mobile. Untuk perangkat interaksi, penentuan perangkat input, output, dan kontrol antarmuka pengguna merupakan langkah penting dalam desain antarmuka pengguna. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem, sementara perangkat output menampilkan hasil pengolahan data. Kontrol antarmuka pengguna memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Pemilihan perangkat input, output, dan kontrol antarmuka pengguna harus mempertimbangkan kebutuhan sistem, efisiensi, dan ketersediaan teknologi yang sesuai. Untuk selanjutnya, input device di sini ada homepage, lecturers information, dan juga THK submission. Untuk user test, memahami tugas pengguna penting dalam desain antarmuka pengguna.
modality dan platform perangkat input pada layar sentuh memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan aplikasi. Metode interaksi pada layar sentuh menggunakan gestur sederhana yaitu tap dan swipe. Platform yang digunakan adalah mobile karena hampir semua orang memiliki perangkat seluler. Alternatif input, metode input lain yang tersedia adalah screen forget, mode layar mati. Pengguna dapat mengaktifkan isyarat dengan tangan iklan. Untuk output device, screen visual aplikasi MyTelU menggunakan tipe screen AMOLED untuk memberikan pengalaman visual yang lebih baik. Suara pada aplikasi MyTelU harus jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Haptik, pada aplikasi MyTelU digunakan haptik getaran ringan untuk pengalaman interaktif yang lebih baik. Selanjutnya feedback. Untuk aplikasi MyTelU, feedback yang efektif adalah feedback yang memberikan respon intuitif terhadap input pengguna dan status sistem. Salah satu jenis feedback yang digunakan adalah notifikasi. Pemilihan notifikasi sebagai feedback pada MyTelU didasarkan pada kemampuannya untuk memberikan informasi yang efektif kepada pengguna mengenai status tugas, ujian, pengumuman, dan aktivitas lainnya. Notifikasi dapat berupa visual seperti pop-up, audio, atau haptik seperti getaran ringan. Dengan notifikasi, pengguna akan dapat dengan mudah memahami dan merespon aktivitas pada aplikasi MyTelU. Screen based control untuk user test pada aplikasi MyTelU, tipe kontrol yang kami gunakan adalah button dan swipe. Untuk familiarity, seperti namanya, platform yang kami gunakan adalah mobile aplikasi MyTelU, dan untuk eksplorasi kami tidak menerapkan alternatif kontrol. Selanjutnya, untuk penulisan teks dan pesan, information message, data dosen ditemukan, pesan akan menampilkan apabila input yang user berikan ditemukan. Untuk input TAK berhasil, pesan akan menampilkan apabila input TAK yang user masukkan sudah sesuai dengan ketentuan. Error handling, data dosen tidak ditemukan, pesan akan menampilkan apabila input yang user berikan tidak ditemukan. Untuk input TAK, gagal, pesan akan menampilkan apabila input TAK yang user masukkan tidak sesuai dengan ketentuan. Dan ini adalah critical message. Selanjutnya untuk feedback guidance dan assistance, feedback yang diperlukan oleh user berupa informasi yang akan memberitahukan user apa yang terjadi dalam aplikasi. Salah satu aplikasi feedback yang kami gunakan adalah pada proses input TAK dan mencari informasi dosen. Informasi mengenai jika input user berhasil ditemukan atau tidak ditemukan dalam proses pencarian informasi dosen. Untuk guidance, diperlukan untuk user membantu dalam mengambil langkah yang ia akan ambil atau juga bisa disebut dengan sebagai pemandu. Guidance yang kami gunakan berupa petunjuk dari input yang akan user penuhi. Dan untuk assistance memiliki kesamaan dengan guidance di mana user akan dipandu atau dibantu. Tetapi assistance akan memberitahukan hal tersebut kepada user dengan cara tidak langsung, sehingga user memilih opsi tersebut untuk mendapatkan assistance. Internationalization adalah proses desain agar desain yang dibuat dapat diterima oleh pengguna di seluruh dunia. Saat melakukan internationalization, pemilihan teks, UI control, icon, color, dan graphics harus dapat diterima oleh pengguna di seluruh dunia. Berikut adalah penjabaran dari aspek internationalization pada mockup. Pertama adalah pemilihan teks. Mengenai pemilihan teks, bahasa yang digunakan adalah pada model di atas adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Pengguna aplikasi MyTelU tidak hanya mahasiswa Indonesia tetapi juga mahasiswa asing, sehingga pemilihan bahasa dapat diterima oleh semua pengguna. Pemilihan kosakata juga harus diperhatikan karena pada menu di atas digunakan kosakata yang sederhana dan mudah dipahami seperti dashboard, kalender, catatan, dan lain-lain. Misalnya, jika notifikasi diganti dengan kata intimation, meskipun artinya mirip, pengguna biasa, terutama pengguna yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, tidak akan mengerti kata intimation karena tidak digunakan secara universal. Dan pilihan bahasa lainnya juga disediakan agar pengguna yang tidak mengerti bahasa Inggris juga bisa menggunakannya. Yang kedua adalah UI control. UI control yang digunakan pada desain aplikasi MyTelU adalah button dan text field. Digunakan button karena sudah sangat banyak aplikasi yang menggunakan jenis tersebut sehingga seluruh pengguna di dunia telah familiar dengan UI control tersebut.
Text field pun sama, sehingga penggunaan UI control tersebut telah termasuk aspek internationalization. Yang ketiga adalah icon. Icon pada mockup di atas seperti FAQ My Tell You, mobile, gift shop, hingga input TAK dan informasi dosen adalah icon yang umum digunakan, sehingga pengguna di seluruh dunia telah familiar dengan icon tersebut. Yang membuat pada UI aplikasi penggunaan icon tersebut dapat diterima oleh seluruh pengguna di dunia. Sebagai contoh, penggunaan icon gambar scan QR tersebut dapat diterima oleh banyak orang karena penggunaan scan QR untuk melakukan scan terhadap sesuatu merupakan aktivitas yang sudah mulai dibiasakan oleh kebanyakan orang, seperti scan masuk mall, menggunakan peduli lindungi, sehingga icon notification telah dimengerti oleh orang banyak. Yang keempat ada color. Warna default yang digunakan pada aplikasi MyTelio adalah merah dan putih karena sesuai dengan warna universitas. Namun merah tidak bisa menjadi warna yang diterima secara internasional karena di beberapa negara memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu, diberikan alternatif kepada pengguna untuk mengubah tema warna pada aplikasi, sehingga desain warna dapat diterima oleh pengguna dan dapat diatur sesuka hati jika tidak sesuai. Yang kelima ada graphics. Gambar yang digunakan pada desain UI seperti icon, gambar profil dipilih sedemikian rupa sehingga maknanya dapat dimengerti secara global. Sebagai contoh pada gambar di bawah, terdapat wajah mahasiswa atau mahasiswi yang menandakan bahwa mahasiswa atau mahasiswi tersebut sudah login ke dalam MyTelio, sehingga wajah mahasiswa atau mahasiswi tersebut akan dimunculkan di bagian icon kecil di sebelah teks mahasiswa. Nasionalisasi. Pertama ada lokasi, yaitu dilakukan untuk menyesuaikan desain komponen dan juga tata letak untuk target pasar tertentu seperti pelajar, internasional, dan domestik. Contoh dua tugas yang dapat dilokalkan adalah penyesuaian bahasa, yaitu pengaturan bahasa melibatkan modifikasi desain aplikasi MyTelio untuk menggunakan bahasa yang berbeda. Tugas ini tidak hanya melibatkan penerjemahan bahasa, tetapi juga menyesuaikan tata letak untuk mengakomodasi struktur kalimat yang berbeda dan panjang teks yang berbeda. Misalnya, tulisan Arab dimulai dari kanan yang berbeda dengan bahasa Inggris, maka layout perlu disesuaikan pada desain user interface. Contoh tugas kedua yaitu penyesuaian warna. Penyesuaian warna hanya melibatkan perubahan warna primer seperti warna merah, karena warna cerah seperti merah seringkali memiliki konotasi budaya yang kuat. Misalnya di Cina, merah berarti kebahagiaan, tetapi di Jepang, warna merah berarti bahaya, sehingga penyesuaian warna dilakukan berdasarkan preferensi pengguna. Aksesibilitas. Dalam desain aplikasi MyTelio melibatkan pemilihan komponen desain dan tata letak yang mendukung pengguna dengan jenis disabilitas tertentu. Berikut adalah jenis disabilitas yang didukung dalam desain aplikasi MyTelio. Pertama ada buta warna parsial, yaitu orang yang buta warna parsial sulit mengenali warna seperti merah atau hijau atau rentang warna lain. Oleh karena itu dapat dipakai fitur penyesuaian warna sehingga dapat menyesuaikan desain warna pada UI yang sesuai dengan kondisi pengguna. Untuk grafik, icon, image, dan warna, penentuan dan justifikasi icon itu ada pertama ada di FAQ MyTelio Mobile, kedua ada di gift shop, ketiga ada di seleksi mahasiswa baru Telkom University, keempat ada di MyTukTuk, di kelima ada presensi mahasiswa, keenam ada nilai mahasiswa, ketujuh ada scan QR code, kedelapan ada input TAK, kesembilan ada informasi dosen. Penentuan dan justifikasi graphics ada pada image dan fotografi atau pictures. Dan selanjutnya ada penentuan dan justifikasi color, yaitu pewarnaan warna merah dan putih. Baik, di sini saya akan membahas tentang layout Windows dan halaman. Ya, di sini bisa dilihat untuk layout Windows dan halaman. Pertama ada penentuan dan justifikasi visual hierarki pada layout. Poin pertama adalah hierarki informasi, yang kedua keterkaitan antara desain komponen, yang ketiga ada task perception. Lalu yang kedua ada pengaplikasian dan penjelasan Gestalt principle pada layout. Poin pertama ada proximity, poin kedua ada similarity, poin ketiga ada continuity, dan poin terakhir ada closure. Desain interface dan pengujian.
Nah, penentuan dan justifikasi rencana usability testing. Yang pertama ada hipotesis. Hipotesis yang pertama ada pengguna dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan fitur-fitur utama MyTLU. Yang kedua, pengguna akan berpikir bahwa antarmuka MyTLU cukup intuitif dan mudah dipahami. Poin ketiga, pengguna dapat menyelesaikan mengecek aktivitas perkuliahannya seperti jam mata kuliah, siapa dosen mata kuliah tersebut, di mana ruangannya, melihat informasi dosen, serta menginputkan teks secara efektif melalui MyTLU. Yang kedua ada parameter yang diukur. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada efisiensi, waktu yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mengetahui informasi seputar perkuliahan seperti melihat perkuliahan yang akan datang serta ruangannya, jamnya, hingga siapa dosennya. Yang kedua ada kecepatan, yaitu tingkat kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan MyTLU. Yang ketiga ada kemampuan pemahaman. Di sini pengguna akan diminta untuk menjelaskan berbagai fungsi dari fitur yang ada di MyTLU dengan mengikuti instruksi yang telah diberikan untuk menyelesaikan kebutuhan tertentu. Yang keempat ada navigasi, kemampuan pengguna dalam menemukan dan berpindah antara fitur-fitur dan konten yang relevan di dalam MyTLU. Yang kelima ada keterlibatan pengguna. Di sini berdasarkan pengamatan secara wawancara akan nilai sejauh mana pengguna dapat terlibat dalam penggunaan MyTLU, termasuk kebutuhan mereka serta preferensi penggunaan. Yang terakhir, kepuasan pengguna. Berdasarkan survei atau wawancara, pengguna akan diminta untuk melakukan evaluasi berdasarkan pengalaman mereka setelah menggunakan MyTLU dan memberikan masukan kembali atau umpan balik terkait kepuasan terhadap antarmuka serta fitur-fiturnya. Desain interface dan pengujiannya. Ya, jadi di sini kami ada dua poin, maksudnya ada 1 task dan 2 skenario. Untuk task yang pertama, user akan diminta untuk melakukan login, yang kedua mencari informasi, yang ketiga melakukan input tag, yang keempat melihat berbagai kebutuhan, yang kelima men-set antarmuka, yang keenam menekan opsi aplikasi, dan yang terakhir adalah menekan berbagai fitur tersedia. Lalu skenario, mengakses MyTLU, melakukan login ke aplikasi, melakukan navigasi pada menu, mengakses MyTLU, mengakses MyTukTuk, mengakses SMB Telkom University, mengakses Service Desk, mengakses Campus Live, mengakses scan QR Code, mengakses Student Presence, mengakses Timeline, mengakses Notice, mengakses Other dan menambahkan 2 fitur, mengakses Schedule dan Presence, mengakses Profil, mengakses User QR Code, mengakses Biometric Login, serta melakukan logout. Lalu sini ada penentuan dan justifikasi logistik. Prototype untuk usability testing, rundown session untuk usability testing. Yang pertama ada introduction, yang kedua pemberian task, dan ketiga penutupan sesi. Ya, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi MyTLU kita. Jadi yang pertama kalau kita login dan loginnya error atau salah password, salah username, dia bakal muncul kayak gini. Dan kalau kita paksa lagi, dia akan username all still incorrect, dan kita coba yang ketiga kali dan dia akan loading. Lalu yang pertama kita akan masuk ke UI ini dulu yang student. Di sana ada user QR code, lalu ada biometric login, dan di sini untuk logout yang akan terakhir akan kita gunakan. Lalu sini ada slide untuk today's college schedule. Lalu sini ada 8 fitur awal yang ada di MyTLU. Lalu sini ada student grades. Lalu di sini ada yang namanya other, dan di sini untuk
menambahkan dua fitur yang akan kami tambahkan, yaitu ada lecture information dan task submission. Di sini kita bisa hanya menginputkan satu saja, atau kita bisa menginputkan keduanya secara bersamaan seperti ini, atau bisa ditukar tempatnya, jadi seperti ini. Lalu untuk lecture info seperti ini tampilannya, dan jika kita masukkan di sini seperti nama lalu kita enter, dia akan muncul informasi dosen yang kita butuhkan seperti nama, kode dosen, nomor telepon, email, dan sosial media yang dosen ini miliki. Lalu yang kedua fitur kami yang kita ingin tambahkan yaitu adalah task submission. Di sini ada beberapa task yang harus dikerjakan untuk mengumpulkan tag. Lalu dan jika kita ingin mengumpulkan tanpa perlu mengupload sertifikat untuk mengisi, maka akan muncul seperti ini karena kita belum mengisi sama sekali isi dari tagnya. Lalu kita akan submit dulu. Dan misalkan jika kita melakukan typo di sini, dia akan muncul seperti ini lagi. Dan jika kita sudah membenarkan typonya, dia akan muncul seperti ini. Dan ketika kita mengklik ini, dia akan balik ke seperti semula. Lalu untuk mengembalikannya, kita cukup menekan kedua ikon ini lagi seperti awal, add apps, dan dia akan kembali seperti semula lagi, yaitu ada mail tell you dan ada my tuk-tuk. Lalu untuk logout, dia akan kembali seperti semula. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.